Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajatin. Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Para ibu luar biasa. Iya ku Indonesia ku Sunda, Bu. Campur ya. Soalnya di grup WA itu ada teman-teman orang Palembang, orang Medan suka komplain. Ustaz kalau bisa katanya pemaparannya pakai bahasa Indonesia, kita nggak ngerti katanya bahasa Sunda gitu. Tapi di sisi lain abdi teh hoyong ngamulai bahasanya lira gitu loh, Bu. Nya. Campur we nya. Luar biasa ibu-ibu BKSWI ya. Bu Yulia Rahmi dan kawan-kawannya. Ini pertemuan kedua. Ya, Bu, setelah dulu kita di sini itu tahun berapa ya? Sebelum Masehi ya waktu itu. Kan? Oh iya. Oh. Kapung kurma di Cakating teh teka ieu ngagendrung gitu, ngaguru kapung kurma. Ayeuna kumaha ayeuna? Oh, kedah kieu. Kedah digelom gitu nya. Duh, ampun. Cek. Sakieu kumaha, Bu? Jelas, Bu? Upami itu jelas, cepilna kedah diasah, kedah disegetan gitu. Tema yang kita suguhkan pada kesempatan kali ini luar biasa ya. Temanya adalah pentingnya belajar sepanjang hayat. Ini masih belum spesifik. Pas dikirim tema sama Bu Eis, ini belajar apa gitu kan? Belajar apa? Karena banyak orang-orang belajar tapi ya masih saja boloho, boloho. Ya, banyak orang yang dia itu belajar dari kecil sampai dewasa, tapi nyebut asam fosfat oke jadi asam sulfat. Contoh. Jadi belajar tapi ohonnya tetap gitu loh, nggak hilang. Ya mungkin maksudnya belajar agama ya. Karena kalau belajar agama seoon apapun tidak akan on teuing itulah kasar nama ya. Sebelon apapun orang itu tidak akan belon amat. Jadi kita spesifikasikan saja temanya belajar ilmu agama sepanjang hayat. Pentingnya belajar ilmu agama sepanjang hayat. Ibu pernah dengar hadis Rasulullah yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Sarinya wah tiap ustaz datang bahas eta sim kurimah teh nyebat giung, Bu. Nya maksud giung teh ku sering-sering teuing gitu. Padahal mah tos aruninga eta teh. Semua orang sudah tahu kalau menuntut ilmu agama itu wajib. Semua orang sudah tahu itu, sudah paham. Cuma aplikasinya yang enggak ada gitu. Jadi ku ustaz teh diulang-ulang we teras. Ustaz nerangkeun gitu, jamaah-jamaah ngabagong torek ka mana we jigna. Kita tahu thalabul ilmi itu wajib, tapi masih banyak yang menonton drama kuman nangis daripada mengaji di masjid ya. Betul? Masih banyak orang yang masih lebih menyukai pengajian persib daripada pengajian ustadz gitu ya.
Bu, pengajian Persib di Gede Bage atau di Jalak Harupat? Kalau mulai jam 3:30, jam 12 itu sudah berdesak-desakan. Berdesak-desakan. Lebih dari jam 1 nggak kebagian tempat duduk, nggak kebagian tiket. Kalau sekarang mending udah ada tiket online gitu. Sampai-sampai ada yang sengaja safar dulu buat bisa menjamah sholat gitu kan, supaya kebagian tempat duduk di stadion itu. Coba kalau Jumatannya berapa? Jumatan jam azannya itu jam 11:30 lah ya, sekarang 11:30. Ada dari jam 8 sudah berjajar kayak gini di masjid? Nggak ada. Malah jam 11:25 itu masih cingpalnya nih udah di teras masjid. Muazin adan tos hayang alal falah kakara cing garurudu ke masjid. Padahal tahu bahwa menuntut ilmu agama itu hakun wajibun, hak kewajiban ala kulli muslimin, untuk setiap muslim. Pertanyaan selanjutnya, kita diskusi saja ya. Sampai jam berapa kita, Bu? Yuk. Sampai asar? Sampai jam 11 ya. Ada sesi tanya jawab? Oke. Berarti sekitar setengah jam lah saya ya. Jam 10:30, jam setengah jam buat tanya jawab. Pertanyaan kedua, Muslim itu tua apa muda? Wihandai. Kata Rasul, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib ala kulli, untuk seluruh muslim. Pertanyaannya, muslim itu tua apa muda? Tua muda. Nah, anu dilihat aya pemudian. Hah? Kamarana. Sekolah. Jadi baik tua atau muda, jika dia mengaku dirinya muslim, maka wajib untuknya untuk talab ilmu. Pertanyaan selanjutnya, muslim itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki dan perempuan. Nah, ayo janda hukum. Nggak usah dia pika sebelum ini. Meta diundang deh. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semua ketika dia mengaku dirinya muslim, maka wajib baginya untuk talab ilmu. Pertanyaan selanjutnya, konsentrasi Bu, kayak dites deh ya di akhir dia, di ujian. Menuntut ilmu itu wajib. Pertanyaan, Ibu kesini mau apa? Mencari ilmu. Ibu berkumpul di majelis taklim di BKSWI setiap sebulan berapa kali di sini? 2 kali. Untuk menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu untuk apa? Handai. Ibu di sini berkumpul sebulan 2 kali untuk menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu untuk apa? Mencari yakin. Kumaha pami Allah teridoeun.
Jadi paradigma, pola pikir yang kita tanamkan sejak awal itu, berangkat dari rumah, berkumpul di sini, cangkel-cangkelan, capek-capekan, tuduh-tuduhan, ngantuk-ngantuk itu. Niatkan bukan untuk mendapatkan ilmu. Kita ke sini mau Bapak belajar, tapi jangan pernah sekali-kali diniatkan untuk mendapatkan ilmu. Nah, cenah begitu, kumaha abi we. Jika ibu ke sini menuntut ilmu, belajar, niat dari rumah, hayang menang ilmu ti ustad. Gue pulang ke rumah, tidak mengerti, tidak paham, tidak mendapat ilmu yang disampaikan. Apa yang terjadi? Keselnya, kecewa, ibu teh, keheul, hanas make dress code. Ungu-ungu, aya nu pink, aya nu ungu, aya nu hejo, aya nu abu muda, aya nu abu tua, aya nu abu lahab. Tuh. Abu janda. Hanas janjian seminggu sebelumnya, malahan sebulan sebelumnya, dress code warna tempo balik tidak mendapat ilmu. Apa yang terjadi? Kecewa. Karena dalam paradigma kita, dalam pola pikir kita, diniatkan ke sini itu untuk mendapat ilmu. Bukan. Jangan sekali-kali niat belajar itu untuk mendapat ilmu, jangan. Tapi untuk Wihandi. Bising can ka hartos. Jangan sekali-kali ketika kita berangkat dari rumah kemanapun itu untuk belajar, jangan sekali-kali diniatkan untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena ketika kita berangkat, kemudian kita pulang, dan kita tidak mendapat ilmu, kita akan kecewa. Tapi niatkan agar mendapatkan pahala atau ridho Allah. Kalau mencari ilmu diniatkan untuk mendapat ridho Allah, ibu pulang tidak mengerti. Ibu tidak IQ-nya setengah keneh misal ya mah. Yang diterangkan ke Ustaz sakit itu jelas, yang diterangkan oleh Ustaz itu kurang jelas bagaimana gitu loh. Tapi ibu teh tetep blank di dia teh. Poek gitu. Da di dia napan perem. Tak karena ibu niatnya mendapat pahala untuk ibadah, maka kata Rasul, ibu mendapatkan satu pahala. Ibu berangkat ke sini, niat belajar, diniatkan untuk ibadah. Ibu mengerti, maka kata Rasul, 2 pahala. Jadi mengerti atau tidak mengerti, pahala dapat enggak? Tuh. Malah kecewa, keun bae lah. Najan Ustad nerangkeun Pak Baluyut oge misalnya. Bakatin ko Pak Baluyut kan jadi Pak Baluyut. Ustaz nerangkeun Pak Baluyut ge keun bae lah, da pahala mah tos kengeng, tak kitu polana. Jadi ibu teh semangat ka dieu teh. Makanya dalam Islam diterapkan, ini bukan hadis, ini qaul ulama ya. Dalam Islam diterapkan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Di ustaz-ustaz banyak ini menerangkan bahwa ini hadis, padahal bukan. Ini qaul ulama ya. Menuntut ilmu itu minal mahdi, sejak dari buayan sampai ke ilal lahdi, sampai liang lahad. Jadi di Islam itu menuntut manusia itu untuk selalu melaksanakan yang namanya lifelong education atau lifelong learning, menuntut ilmu sepanjang hayat.
Kenapa wajib? Kenapa menurut ilmu itu kata Rasul wajib? Begini Bu, Ibu bisa membedakan tidak? Mana orang yang berilmu, mana orang yang tidak berilmu? Kumaha? Orang yang berilmu pakaiannya rapi, orang yang tidak berilmu banyak membuka aurat, terus dari segi pemikiran juga beda tidak sama. Orang yang berilmu dijaga, kalau orang yang tidak berilmu dijaga. Geuning si pupu papa eta rapih tapi teu berilmu. Gini Bu, akan ada perbedaan yang kentara, akan ada perbedaan yang jomplang antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Firman Allah dalam surah Az-Zumar, Ibu sok macanya surah Az-Zumar nya eta juz anu akhir-akhir geuning nya. Anu sok harorea macana. Firman Allah, qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamuna. Kata Allah, nah apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Allah bertanya kepada kita, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab. Ibu, kalau bahasa anak-anak nahwiyah, ini di sini barusan saya lihat ada pelajaran I'rabul Quran. Bagus, ini nggak tahu siapa ini, program dari mana ini. Di Marbot ada pelajaran I'rabul Quran. Ada. Itu bagus, pondasi dasar mendalam ilmu agama itu ini. Nahwiyah dan Shorof, atau bisa disebut I'rabul Quran, seperti ini metode I'rabul Quran. Ya, supaya bisa ibu teh bisa membedakan harokatnya. Bismillahi, nah lahi teu lahu atau laha itu simpel nama. Qul huwallahu, tadi ma Alohi, ya ma Allahu, nah cenah. Dina Al-Baqarah, innallaha samiun alim, atanapi innallaha ma'as sabirin. Tadi ma Alohi, dina Al-Fatihah mah dinu al-Ikhlas ma Allahu, dinu ieu mah Aloha. Nah, habet kitu. Tai, ini perlu ilmu. Ilmu salah satunya adalah ilmu I'rabul Quran kayak gini. Makanya saya senang kalau lihat ada bor-bor itu ada tulisan-tulisan I'rabul Quran atau materi-materi tasrif nahwiyah, itu senang sekali itu. Soalnya ini pondasi dasarnya. Kalau kuat ininya, ibu menentukan hukum, misal ya, menyimpulkan hukum dari Al-Quran atau hadis itu, kalau tidak paham ini, ibu akan ngaco. Sok, ini menyimpang saja sedikit ya. Ibu, kata ibu nih, menurut ibu. Ibu wudu ya. Kemudian suami, punya suami ini ada yang nggak punya suami nggak? Punya suami semua ya, insya Allah ya. Kalau nggak pun nanti insya Allah di surga suami. Kemudian setelah ibu wudu nih keluar dari jamban, dari toilet, kemudian ibu disentuh oleh suami, menurut ibu batal nggak? Tidak. Nah, begitu. Nah, hari ibu kan dina Al-Maidah ayat opat kayak gitu panen. Au lamastumun nisa, kalau kalian menyentuh istri kalian, au lamastumun nisa, atau jika kalian menyentuh istri kalian. Ini konsepnya, ini muhrim loh. Ini muhrim ya. Kalau yang bukan muhrim mah udah jelas itu mah nggak boleh. Ini konsepnya yang diperdebatkan itu yang istri yang sudah muhrim gitu. Falam yajidu ma'a, kemudian tidak menemukan air, fatayamamu, maka konteksnya di sini menyentuh perempuan itu batal.
menyentuh istri itu batal. Karena oleh Allah disebutkan fatayamum, berarti harus tayamum gitu loh. Berarti tidak punya wudu lah, gitulah kasarnya ya. Kemudian ada yang pendapat, ada yang membatalkan ketika istri menyentuh atau suami menyentuh itu. Ada juga yang tidak membatalkan. Sok ibu milih mana? Membatalkan tidak? Cuma anu membatalkan. Cuma anu tidak membatalkan. Cuma anu tengah-cung-acung. Di orang ngacung, tengah-cung. Di orang tengah-cung, ngacung. Jadi batal atau tidak? Ya teh puguhna tuh puguhna. Enggak batal? Enggak. Alasanna naon? Kada puguh alasan tuh. Coba ibu. Menyentuh biasa teh kieu gitu maksudnya. Kumaha, Bu? Oke. Ini pentingnya belajar sepanjang hayat seperti ini ya. Ibu teh di seberapa tahun punten Yuswa, Bu? 17? 17. 7 hiji gitu. Ibu teh 70 hiji tahun bawa-bawa kepala. Ini enggak apa kedudukan ini, kenapa batal, kenapa enggak gitu. Kumaha sok? Pada dalilnya. Kenapa tidak batal? Kenapa kita tidak menganggap itu batal? Karena di sana ada lamastum. Lamnya itu panjang. Lamastum, bukan lamastum. Kalau lamastum itu pendek lamnya. Lamastum. Tapi rata harokat, Bu, bisa nentukan hukumnya? Sanes. Jadi dina ilmu sorof itu, Bu, dalam ilmu sorof itu ada fa'ala, pendek sifanya itu, ada panjang fa'ala. Kalau pendek, dia hanya mengerjakan. Kalau panjang, saling mengerjakan. Doroba itu, doroba memukul, pendek. Kalau doroba itu, saling memukul. Lamasa, pendek lamnya, menyentuh. Kalau lamasa, saling menyentuh. Jadi nu ngabatal teh nu kumaha? Tah kitu alasanna teh. Sanes muhrimatna pintu sanes. Tapi yang dimaksud menyentuh di sini adalah saling menyentuh. Maksudnya ya gitulahnya. Polos keneh abdi mah. Tapi ka mana tadi nyimpangna teu biting. Jadi gitu, pentingnya belajar itu seperti itu. Ibu menentukan hukum sebuah kaifiat ibadah itu, menyimpulkan sebuah hukum ibadah itu dari mana? Kalau ibu tidak belajar ilmu agama. Ada perbedaan yang kentara, yang jomplang antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya Allah bertanya, hal yastawi alladzina ya'lamuna waladzina la ya'lamuna. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pertanyaan yang tidak untuk dijawab. Kalau bahasa ilmu nahwiyah itu adalah istifham ingkari. Dia bertanya tapi bukan untuk dijawab. Ada ya pertanyaan yang tidak dijawab ya? Kayak gini, ibu teh punya tetangga misal. Terus si pohon buah si pohon mangganya itu ke rumah ibu, si daunnya itu ngabalaan. Namanya ngabalaan teh bahasa Jerman tuh. Ya pokoknya ngabalaan lah ya. Nanti Bu Yuli cari ngabalaan apa bahasa Indonesianya? Mengotori lah ya. Si daunnya itu mengotori misal. Kata ibu teh, ari maneh sia teu boga otak.
eta tanggal buah nepikeun ngabalaan buruan aing misalnya dan ju amak teh uang aing ibu teh nya. Naros bertanya ibu kepada tetangga ibu, "Lu nggak punya otak apa?" Pertanyaan. Untuk dijawab nggak? Bukan. Tapi menuntut untuk berpikir. Oh, tetangga aku nggak suka kalau daun mangga aku mengotori halamannya. Berarti harus dipangkas, kan gitu. Kalau orang yang berpikir, gitunya. Hari anu teu mikir mah, lu nggak punya otak? Enggak, Pak. Gitu. Kan gitu. Nah ini pun pertanyaan yang tidak untuk dijawab, tapi menuntut untuk berpikir. Istifham ingkari. Pertanyaan yang menuntut yang ditanya supaya berpikir. Hal yastawi alladzina ya'lamuna waladzina la ya'lamuna. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak. Tentu tidak. Jangankan manusia, hewan pun akan berbeda. Ibu buka surah Al-Maidah ayat 4. Nanti di rumah. Ibu, kalau hewan, gini. Kalau ada kijang, Ibu tahu kijang ya? Bukan family-nya Avanza, bukan. Kijang yang acrok-acrokan itu. Mencek lah ya kalau bahasa Jermannya. Kijang, kalau dia digigit oleh singa, kemudian mati, bangkainya halal haram. Kambing, ibu punya kambing, kemudian diterkam serigala, sampai mati. Serigalanya kabur, baru makan setengahnya kabur. Si domba sisanya itu halal haram? Haram. Daging yang mati karena hewan, karena diburu oleh hewan, kemudian si hewannya itu liar, kayak serigala, kayak singa, kayak macan kayak gitu, maka bangkainya itu haram. Tapi beda halnya ketika hewan itu kita ajari untuk berburu. Beda itu. Firman Allah dalam surah Al-Maidah gimana? Dihalalkan apa-apa yang telah aku halalkan. Dan hewan buruan yang diburu oleh hewan yang dilatih, diberi pelajaran, diberi ilmu untuk berburu. Jadi halal. Kalau sama yang tidak berilmu mah haram itu teh. Hewan saja terangkat derajatnya, apalagi manusia. Ibu tahu terjemah surah Al-Fatihah tidak? Cung yang hafal terjemah surah Al-Fatihah. Ibu hafal? Hafal? Seayat ya seayat lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami tahu dari mana? Tuh hasil belajarnya Bu ya, hasil belajar. Ibu taruh satu tukang beca, Mang, terjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diheung tiasa. Aya nu apal tukang beca, berarti tukang beca diajar gitu we atunya. Simpel nama. Jadi beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dibedakan, apa yang dibedakan? Bukan jismiyahnya, bukan lahiriahnya, tapi derajatnya. Dalam surah Al-Mujadalah disebutkan, yarfa'illahu, Allah mengangkat alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajatin, dan orang-orang yang diberi ilmu darajatin, beberapa
derajat. Tuh. Mending berilmu mending teu. Nah, teu males we ka pangajian. Batur ieu mah batur. Hari ibu mah sakapeungnya. Ibu mah sumanget wae kadang-kala. Ada perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang pertama, derajat diangkat. Yang kedua, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda dari pelan. Ibu pernah berpikir tidak kenapa orang yang orang kafir itu oleh Allah disebutkan, oleh Rasul itu disebutkan orang kafir itu najis, hina. Sementara orang Muslim itu mulia. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi disebutkan begini. Ala inna dunya mal'unatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu mal'unatun, terlaknat, terkutuk. Wa mal'unun ma fiha, dan terkutuk pula yang ada di dalamnya isinya. Jadi dunia itu terkutuk, terlaknat. Kata Rasul ini ya, bukan kata saya. Dunia itu terlaknat. Dan seisinya pun itu juga terlaknat. Ibu cicing di mana? Ibu tinggal di mana? Kata Rasul, isinya dunia itu terlaknat. Tuh ibu terkutuk berarti. Illa zikrullah, kecuali orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, wa alimun, dan orang yang berilmu, au muta'alimun, atau yang mengajarkan. Tuh. Kenapa Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu itu? Karena yang namanya hidup di dunia itu, seisi dunia itu, kata Rasul itu terkutuk, terlaknat. Kecuali siapa? Orang yang berzikir kepada Allah, maka mulialah kita. Atau orang yang berilmu, atau orang yang mengajarkan. Jadi ini ada perbedaan yang jomplang ya, yang signifikan. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Di mana orang yang berilmu oleh Allah jelas diangkat derajatnya. Yang kedua, orang yang berilmu itu dia orang yang terhindar atau dia orang yang keluar dari terkutuknya dunia. Karena kalau orang yang dia tidak berilmu hidup di dunia ya kayak pejabat-pejabat gitu ya. Dia kalau lupa ilmu agama itu, dia demennya itu korupsi gitu. Suap menyuap. Atau kalau di masyarakat biasa demennya itu judi online, mabuk-mabukan, pinjol, riba. Ya maksudnya tuh masyarakat biasa unggul di luhur ge pasti seueur lah meureun. Jadi ketika orang-orang yang dia tidak berilmu dalam konteks ilmu agama ya, ini mereka akan hina, akan terhina, terkutuk, kalau bahasa Rasul itu terlaknat. Beda halnya dengan orang yang suka berzikir kepada Allah atau orang yang dia senang tolab ilmu, senang mencari ilmu, akan diangkat derajatnya oleh Allah itu beberapa derajat. Seberapa menit ya? 11 menitnya. Sok ibu bilih bade ngaleueut, beri bade nangunjar, beri bade heuai, bebas sareng abdi.
Ini soalnya iya lami-lami teh sok ngaharulang karunya abdi mah. Da upami ngaulang bahasa Arab ge di Banyaran, di Arjasari, di Sapan. Upami ibu-ibu terus narunutan, atas saya abdi mah. Mohon kalian salita wisan bilih berdasar bed kaperna itu abdi masuk itu. Mawi di mobil ngabantun itu bantal saparakat alat kulum teh. Kanggo ibu-ibu bilih nunutan gitu. Lan bismika atuh. Jadi itu ya, perbedaan orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu seperti itu. Kemudian ini, Imam Asy-Syafi'i memberikan kunci supaya kita sukses, bahagia dunia dan akhirat. Bu, ada tidak orang yang hidup di dunia itu pengennya rudet gitu? Pengennya itu sedih gitu, murung gitu, banyak masalah, ada nggak? Tidak ada ya. Pasti pengennya itu yang positif ya. Pengen senang, pengen bahagia gitu, pengen sukses, pengen lancar usaha, pengen sehat gitu. Nah, Imam Asy-Syafi'i memberikan keyword, kunci bagi sesiapa saja yang dia ingin bahagia, ingin sukses di dunia ataupun di akhirat. Kata Al-Imamu Asy-Syafi'i, man arada dunya, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah kebahagiaan dunia itu, raihlah kesuksesan dunia itu bil ilmi, dengan ilmu. Waman aradal akhirata, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah kebahagiaan akhirat itu dengan ilmu. Tuh. Pentingnya menuntut ilmu itu seperti itu. Kenapa kebahagiaan dunia bisa diraih dengan ilmu? Bu, orang yang dia berpendidikan tinggi dengan berpendidikan rendah, itu intelijensinya, kepintarannya biasanya itu lebih tinggi dari orang yang tidak mengecap akademis kan itu. Logika sederhana ya. Kemudian orang yang dia mempunyai IQ, intelijensi yang tinggi, dia nanti akan berpikir futuristik ke depan, sehingga dia mampu berkarya. Apa bagusnya kalau nanti begini, kalau begini bagaimana jadinya gitu. Banyak orang-orang yang dia sukses karena mempunyai intelijensi tinggi akibat akademis, akibat pendidikan yang dikecapnya. Dokter, profesor itu. Dengan ilmu maka dunia akan diraih. Waman aradal akhirata, dan barang siapa yang dia ingin mengecap kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah kebahagiaan akhirat itu dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu ibu bisa bahagia di akhirat nanti, Bu? Ibu akan tahu, bisa membedakan mana halal, mana haram. Ibu bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Ibu bisa membedakan mana subhat, mana makruh, mana mubah.
Karena apa? Saya punya teman orang Tangerang. Mohon maaf, ini bukan gibah, bukan melecehkan, maaf ya. Tapi sebagai cerminan saja. Hijrahnya itu karena dorongan keluarga. Hijrahnya itu karena dorongan keluarga. 24 tahun dia tidak paham ilmu agama. Baru memasuki usia 25 tahun dia mulai ingin hijrah katanya gitu. Apa yang terjadi, Bu? Mendengar kajian ustad-ustad, ya, katanya cadar itu wajib. Menurut versi mereka, cadar itu wajib. Betul, diaplikasikan, dia bercadar. Tapi mungkin dia tidak mengetahui atau mungkin ustadznya lupa menyampaikan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Ila, kata Rasulullah itu, ila hada wa hada, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena yang menyampaikan ustadznya itu bahwa cadar itu wajib, makan ya Bu, punten punya. Gini kalau makan. Itu kayak nggak tinggal ke batur. Dicadar nanti makan. Salah? Enggak. Bagus? Bagus. Tapi aneh ketika berfoto, tangannya itu ngetat sampai sini, ngatung. Lupa. Atau mungkin belum tahu, belum berilmu bahwa aurat wanita itu seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ari anu kedah ditutupan ngaboleklah, ari anu kengeng dibuka teu kengeng katinggal. Eta teh upami bahasa Jerman nama si beungeut teu ombe. Ya. Cuci muka tapi ngecebok. Saya suka loh, saya senang orang yang bercadar itu senang. Lebih sopan ini gitu. Tapi tidak merubah hukum. Kalau hukum asalnya mubah ya mubah saja. Jangan karena suka kita jadi wajib atau jadi haram karena tidak suka. Enggak bisa gitu hukum agama itu. Di kita banyak orang yang menentukan hukum itu atas dasar suka dan tidak. Abdi mah dari dicadar. Cadar itu jadi wajib. Abi mah da teresep jengkol itu jadi haram. Tah kitu Bu di urang teh teh. Menentukan hukum itu atas dasar suka dan tidak. Seperti orang yang mengharamkan rokok karena dia tidak merokok gitu. Kan aneh gitu. Kalau mubah saja, kalau makruh saja, kalau haram saja. Innal halala bainun wal harama bainun. Yang halal jelas, yang haram pun sudah jelas. Pentingnya menuntut ilmu itu supaya kita bisa membedakan mana halal, mana haram, mana makruh, mana sunnah, mana mubah. Ulah dicampur adukeun. Jangan dicampur adukeun. Bahaya. Kalau manusia, seorang mukmin menentukan hukum agama tanpa didasari ilmu, maka kesananya akan kacau. Kacau. Mungkin nanti bakal ada pendapat kieu, Bu. Kalau Ibu menentukan hukum ya tanpa ilmu yuk, tanpa didasari ilmu, bakal nanti seperti ini. Da pasu oge hadis, orang mah teu bisa nyieun hadis. Pake we gitu. Pasu juga hadis. Kita mah nggak bisa bikin hadis, makanya pakai aja yang palsu juga. Nah, akan ada paradigma seperti itu. Kalau menentukan hukum tanpa didasari ilmu. Cobi ku ibu emutan, laras teu paradigma 100 gitu. Pola pikir seperti itu.
Palsu-palsu juga hadis. Bu Yulia pengen ke toko emas ABC, pengen emas. Mas naonnya Mas Karyo merditu. Kata Bu Yulia itu merengek ke suaminya. Abdi teh hoyong emas. Di toko ABC sarae teh geulang teh. Ieu mah tong seueur nyarios. Artos. Sagepok artos Bu, di pasian Bu Yulia. Aya meureun 25 juta mah aya jigana gitu. Tapi palsu. Tapi palsu. Ku Bu Yulia dibalanyakeun moal ka toko emas. Kan palsu-palsu ge artos. Tuh. Walaupun uang karena dia palsu tidak bisa dipakai untuk transaksi. Walaupun dia tulisannya Arab, ya, tapi bukan hadis, bukan ayat Al-Qur'an, tetapi mengatasnamakan hadis, itu hadis maudhu atau palsu, itu tidak bisa dipakai untuk berhujjah, untuk sandaran hukum. Jadi paradigmanya dibalik, entong palsu-palsu hadis, tapi hadis oge jang naon ari palsu mah. Ibu bertamu ke rumah Bu Eis. Ayo silaturahmi katen Bu Eis. Hayu. Orang Mayoran, Botram. Sumping ka bumi Bu Eis teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mending aya ibu-ibu BKS we. Mohon Bu, hayang pendak teh ka ibu sakalian hayang barang tuang. Keun restujunya ibu-ibu. Ibu Bu Eis teh. Kuncan kincir ka pawon, ka warung. Kang nyuguhan. Kerenyong teh Bu Eis teh 5 menit kemudian. Saur Bu Eis teh, "Mangga ibu-ibu, ieu aya apel, aya caw, aya anggur. Aya buah, aya gedang, aya buah gedong yeuh araragung yeuh. Caw ge caw amun pang agungna ieu mah." Tapi palsu. Dituang mal ku ibu. Apaan buah? Jadi pola pikirnya bade palsu-palsu ke buah atau bade buah-buah ke palsu? Uih handai. Pola pikirnya ibu yo, pamiku ibu euy sisuguhan buah pangagungna, cau pangagungna, anggur pangagungna, apel pangagungna, tapi palsu. Ku ibu dituang mah? Moal. Naon margina? Jadi pola pikirna bade palsu-palsu ge buah atau napi bade buah-buah ge palsu? Nu kahiji mah palsu-palsu oge buah, anu kadua mah buah-buah oge palsu. Bade nu mana? Bade nu kadua. Sanajan buah oge hari palsu mah jang naon? Sanajan artos oge ari palsu mah jang naon gitu. Tah sami dina nentukeun hukum ge ngagunakeun hadis teh ulah sembarang hadis ibu teh. Terapkan sapertos tadi. Sanajan hadis oge ari palsu mah jang naon. Ulah berpikiran sanajan palsu ge dah hadis ulah. Antukna ibu bakal dituang eta buah gitu. Kata Nabi artos bakal dibalanyakeun. Upami pola pikirna sanajan palsu ge dah hadis. Tah pentingna ilmu teh siga kitu. Terakhir Bu. Jawabnya. Bu, upami ibu kantos piknik kantos piknik teh can orang dia. Anu kantos piknik giling. Cuan teh acan kantos pisan piknik ieu mah cung.
Sering piknik? Good atau good? Ibu, upami piknik ke laut atau nepi ka gunung. Ya, Bu. Ibu teh angkat di bumi setelah dibekal cai obat-obatan nanti snack nya timel leupet pan ibu mah timel ge di leupetannya geuninnya tanapi bobor ge di ranginangannya segala dibekal eta mah gentos dibekal mekal gentos bebekalan komo cenah Nabi mah pikir ada sok puncak gunung ka ditu mekal teh kedah seueur tuh berat ridu nah abad dibekal kanggo antisipasi beli ibu lapar, beli ibu haus, beli ibu mabok perjalanan, beli ibu katirisan, gitu kan? Sami nuntut ilmu ge gitu. Kedah disiapkeun bekal. Naon bekalna? Sanes timel, sanes leupeut, sanes rangina. Bekalna tekad anu kuat, kesabaran anu taya kendatna, kesabaran yang tiada putusnya. Kemudian niat yang ikhlas. Nuntut ilmu pertama niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ibu ngariung ka dieu teh ulah diniatan hoyong dikecengku tukang jaga portal. Misal rek dikeceng rek moal ku manajer PT ini. Ibu maka dia niat ikhlas we karena Allah. Anu kadua naon tadi teh? Sabar. Ibu ka dieu teh peryogi pengorbanan. Ka dieu teh ngorbankeun waktu. Ka dieu teh henteu cekap pusakali da geuning ibu mah jampena barho. Ibu mah jampe barho bubar poho. Jadi ustadz teh harus ngulang-ngulang we gitu terus. Kalau ibu tidak sabar, ibu frustasi, aral. Bunga ingah naon ngaji di BKSW naon, teu arti-arti wae. Geus mah disoroan wae ku Bu Eis Opiun. Ngarti henteu. Kalau tidak sabar, ibu tidak akan ada yang namanya semangat untuk tolab ilmu, untuk belajar. Kemudian tekad yang kuat. Tekad deh ibu, kalau ibu sudah diniatkan untuk tolab ilmu, ibu teh jangan galider, you know galider? Galider. Ya matrek budak ceurik geus teu tulus. Karek bersin oge tos. Enggak ya Bu, nanti saja mungkin bulan depan saya. Saha ustadna eta si udep teh jelekong. Anjir geus moal bener cenah moal. Tekad yang kuat. Ini bekal supaya kita sampai ke Pangandaran, supaya ibu sampai ke Gunung Tangkuban Parahu. Menuntut ilmu itu seperti itu. Supaya ibu sampai ke tujuan, ibu itu harus mempersiapkan bekal. Sampai di sana, sampai di ujung itu, ibu akan melihat pemandangan yang indah. Laut dengan ombaknya, pagi sunrise, sore sunset kan gitu. Ibu kayak gitu, akan indah itu ketika menuntut ilmu, ibu dibekali kesabaran, tekad dan niat yang baik, itu akan mendapatkan
seperti pemandangan yang indah di laut itu, hasil yang memuaskan. Terakhir pisan Bu asli mabuknya. Terakhir pisan. Pertanyaan terakhir, Ibu. Ibu cukup tidak hanya dengan mengamalkan, hanya dengan belajar saja? Tidak. Ya, karena setelah belajar, Ibu itu harus mengamalkan. Ya. Ya, ada action. Gaya Ibu bahasa. Kalian? Aduh. Harus action. Imam Al-Ghazali, Ibu, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan seperti ini. An-nasu kulluhum halqa. Seluruh manusia itu halqa, celaka. Ibu manusia sanes? Manusia berarti bakal An-nasu kulluhum halka. Seluruh manusia itu akan celaka. Ilal alimuna, kecuali orang yang berilmu. Dikecualikan ya. Orang yang berilmu mau celaka. Ibu salat subuh. Salat subuh teh Ibu teh 8 rakaat. Alasanna teh teu uninga, tidak tahu jumlah rakaat salat subuh itu berapa. Sah tidak salatnya? Sahur sehari, Ibu. Uyahan deui. Karena Ibu tidak tahu jumlah rakaat salat subuh, Ibu salat 8 rakaat. Ya. Pertanyaannya, sah tidak salatnya? Hah? Henteu ari Ibu. Pansana salat mah kudu sesuai rakaatnya. Dosa tidak? Tidak, karena tidak tahu. Ibu tidak tahu sebuah kedudukan hukum, tidak akan dosa. Kalau tahu salat subuh 2 rakaat, kemudian Ibu teh keukeuh 8 rakaat, tah eta mah dosa. Jadi mending pinter mending bodoh. Dosa. Mal kitu nya tuh. Seseorang tidak akan berdosa ketika melakukan amalan yang berbuah dosa jika dia tidak tahu. Tapi yang menyebabkan dia berdosa adalah membiarkan dirinya dalam kebodohan. Ibu majelis ilmi di mana-mana, Ibu akses pelajaran Islam teh aya nama dina Facebook, dina YouTube, Instagram, TikTok, puguh ning nu ngariung kieu mah. Bertebaran di mana-mana. Tapi Ibu teh nah bodoh wae misalnya, Ibu teh nah meni alim-alim teuing diajar agama teh gitu. Nya maksudnya nah aya jalmi nu sapertos kitu gitu. Aya jalmi anu alim diajar agama gitu. Aneh gitu. Nah, ketika dia melakukan pelanggaran, kemudian dia tidak tahu hukumnya, tidak berdosa. Tapi yang membuat dia berdosa adalah membiarkan dirinya dalam kebodohan. Makanya manusia itu seluruhnya celaka. Ilal alimuna, kecuali orang yang berilmu. Orang nu bodoh mah celakana teh ku kabodohanana. Wal alimuna kulluhum halqa, dan orang yang berilmu pun dia celaka. Ilal amiluna, kecuali yang mengamalkan. Ibu ngaji
sebulan 2 kali di BKSWI. Kata Ustaz teh, ibu jangan suka gibah ya, jangan suka membicarakan aib orang lain. Da ibu mah di dapur ke di warung teh tuh. Aya nu kitu di dieu. Aya. Eta Bu, misalkan kangkung mangan 15 menit. Ngomong tentang tetangga nama 2 jam setengah. Di warung, di tempat kerja. Malah di pengajian biasa ngomongin baternya. Kalau usah diomongkan dirinya. Ibu, boys. Nah, ibu, Bu. Nah. Mana Ustaz Udin? Itu tuh baru itu. Apa tuh ibu? Nah, tong dipelong atau bisa curigaan Ustaz. Ibu apa tuh? Nah ibu sok bisa penasaran wae. Kepo. Ustaz eta teh kasep. Nganteu payung. Tahu Ustaz. Di pengajian masih kena ngagibah. Ustaz nerangkeun pengajian tiap pengajian teh jangan suka bergibah. Ngagibah. Oh tuh ini abi macamnya. Oh itu Ustaz udah tarang ngagibah sekarang enggak pernah ngagibah. Nyanya ulah juga si ibu itu cenah. Sarua. Podo bae sami mawon. Amalkan. Ilmu yang didapat itu amalkan supaya tidak celaka. Wal alimuna halka illa amiluna. Yang berilmu pun dia celaka kecuali yang mengamalkan. Wal amiluna halka, dan yang mengamalkannya pun celaka. Ilal mukhlisuna, kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkan. Sodako Bu, sodako sok aya pakai miskin teh pasihan, aya gelandangan teh pasihan, gaduh 1.000 gaduh 2.000 pasihan, gaduh tuangan pasihan. Eta teh pahala saur usadna kitu. Uih ti dieu bring aya Bu abi teh can tuang teh anjing pasihan. Emot saur ustad sodako. Mesian 10.000 luak liuk heula. Aya katingali ku batur. Nempo teh nya cenah teh. Mun anu nempo kakara dibeber-beber, ieu ti abdi. Mesian katak abal ge kan kitu nya diumumkeun. Untuk pembangunan Masjid An-Nur Bu Yulia 1 juta, Bu Uis 2 juta. Giliran teh Bu Hajah Oki teh disebutkeun, dan ada atuh. Nah, maksudnya ya cenah. Nah. Iya, habis 10 juta tuh disebutkan teu ngeunah. Teu ikhlas. Ria sum'ah, hayang katinggal ku batur, hayang kadang ku batur. Ikhlas, cilaka walaupun mengamalkan. Wal mukhlisuna halka, dan orang yang mukhlis pun, orang yang ikhlas pun dia celaka. Illa muwaffaqo kitaballah wa sunnata rasulillah. Kecuali orang yang ikhlas mengamalkan ilmunya itu adalah sesuai tuntunan dari kitab Allah, cocok dengan kitab Allah, cocok dengan sunnah Rasulullah. Ibu sholat subuh 8 rakaat. Ikhlas karena Allah. Sorry ibu teh, abi mah ikhlas. Tapi dah sahur aturan sholat subuh teh 2 rakaat. Walaupun ikhlas, tetapi kalau tidak sesuai tuntunan, maka halka, celaka. Ibu tarik-tarik di masjid teh, nyanyi-nyanyi di masjid itu kene. Ngada abi mah ikhlas karena Allah.
matak nyanyi iwapaye di masjid. Karena yang ayahnya salawatnya di iwapaye kan. Lagam iwapaye, lagam naon ini seueur lah pokoknya. Abi mah ikhlas karena Allah. Bu, Rasul ngawagel. Tong nyanyi di masjid. Walaupun syairnya itu syair bahasa Arab, kamu belajar Al-Quran itu kayaknya. Ibu maca surah Al-Kahfi, lagam Cianjuran. Tidak muwafaqah, tidak cocok dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah. Maka dari itu, pelajari ilmu, kemudian amalkan ilmu, tidak hanya diamalkan tapi harus ikhlas. Tidak hanya ikhlas tapi harus ittiba sesuai tuntunan dari Allah dan Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terusan? Patarusan mah di luar ieu nya. Nya patarusan mah di luar di luar ceramah maksudnya di luar materi. Bebas patarusan. Saya terus kami adalah dua ayatnya keterangan Ibu Ustaz, Ibu. Hal tentang ini tadi kalau pada gaul muslimin yang dapat dilalui tempat dua adalah surat Al-Mudalah ya lalu ladina amanu minkum ladina ulima al-katilu sistem supaya surah sampai ke tujuan. Maksudnya tujuan mana? Sebelah. Mungkin kalau misalnya di kepala sampai surah terus sampai di mana? Yang itu harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan seperti pokok tidak berbuah saja. Yang kelimanya yaitu pemilihan pengajian. Kalau pengajian tidak pemilihan itu jauh-jauh lagi yang dibutuhkan jauh-jauh lagi tentang pengajian berluru karang apa di antaranya ayat pertanyaan saat kita mana kita benar sama ya sampai kita jelas ulang tahun gitu, itu masih yang terkait karena ulang tahun kan. Nah, kumaha tak Pak Ustaz menjelaskan waktu abi kumaha dan mana Pak Ustaz? Tilu heula atau tilu lagi? Tilu heula itu Ibu. Itu dari pangkar Bu, dari pangkar. Waduh payung heula. Tujuan. Ya.
Yo, satu lagi. At-Taubah 122. Ibu Ida, mohon maaf. Seratus dua dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hubungannya dengan surat Al-Jabarut ayat 11. Itu ada pilihan derajatnya. Yang pilihan derajatnya itu apakah yang menuntut ilmu agama saja atau bagaimana di luar ilmu agama seperti ada ilmu matematik, kimia dan lain sebagainya. Apakah itu masih masuk dalam kategori itu? Ya. Yang keduanya, bagaimana korelasi antara iman, ilmu, dan amal? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama itu bagaimana makanan yang telah masuk ke dalam perut sementara makanan yang kita makan itu ya dari yang ulang tahun ya. Seperti kita mafhum bersama bahwa ulang tahun itu bagi orang Islam hukumnya adalah haram ya. Karena itu merupakan tasyabuh, menyerupai budaya Nasrani. Ada kuncung-kuncung, ada orang dia ngasih makanan tanpa ngasih tahu kita karena memang kita sedang tidak ada. Berikan kepada anak, anak tidak tahu apa-apa, diterima, kemudian dimakan, setelah dimakan ada informasi bahwa makanan yang kita makan itu adalah dari ulang tahun. Bagaimana makanan yang sudah masuk di bedel ibunya? Kalau yang sudah masuk ya tidak mungkin ya kita muntahkan ya. Ya tidak apa-apa kalau yang sudah masuk nggak apa-apa, nggak usah dirojokan supaya muntah atau makan pecin, nggak usah. Nanti justru yang muntahnya itu yang akan menjadi haram yang kedua. Nggak boleh. Kalau yang sudah masuk ya cukup saja di istighfari ya. Dan yang sisanya itu jangan terus dimakan ibu ya. Astagfirullahaladzim kita gini tina ulang tahun ya pamungnya dagingnya. Jangan ya. Jadi yang sudah masuk itu tidak mengapa ya, karena kita memang tidak tahu. Seperti halnya tadi kita melakukan dosa karena tidak tahu itu tidak berdosa. Ya. Cuma nanti kedepannya harus teliti. Ini apa gitu? Karena di saya pun banyak yang dari kematian kayak gitu, yang dari ulang tahun itu. Ya 4 bulanan sama. Itu tidak ada di Islam ya, semuanya itu kayak 4 bulanan, kayak di upacara kematian itu di Hindu adanya ya. Silakan ibu buka kitab Weda, di sana ada bag-bagan hari ke-1 mayat seperti apa, hari ke-3, ke-7 dan sampai ke 1000 itu ada. Di Parasit Akidah pun ada. Kemudian kayak 4 bulanan sama. Anggapan bahwa upacara ketika roh masuk ke dalam janin di usia 4 bulan itu, kemudian harus diadakan ritual itu di Hindu. Ya. Di Islam tidak diajarkan. Dan itu ulang tahun pun termasuk ajaran agama lain. Kita melaksanakannya tasabuh. Tasabuh itu haram.
Seluruh rangkaiannya itu haram. Balonnya haram, hiasannya haram, bolunya haram, lilinnya haram. Nggak boleh ya. Itu ya Bu ya. Jadi makanan yang sudah masuk nggak apa-apa, nggak usah dimuntahkan ya. Bun naras teh saha? Mohon. Itu Bu ke atas Bu. Atas, sip. Pelan? Mau bajir? Nanti kita bahas bab mubazir ya. Mengenal hakikat mubazir, insya Allah nanti kita bahas. Kalau tidak di pertemuan nantinya kita bahas di YouTube, nanti insya Allah saya akan bahas apa sebenarnya mubazir itu. Kemudian yang kedua, Ibu ya, mana? Yang kedua teh, Ibu ya. Gimana tadi Bu? Korelasi atau? Oke. Kalau melihat ayat ini bahwa Allah mencela ya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semua ke medan perang. Ini termasuk strategi. Jadi begini Bu, orang mukmin itu ketika Rasul berangkat perang itu mereka ingin semua berangkat ke medan perang karena ada iming-iming bahwa jihad fisabilillah itu bighairi hisab. Kan sahabat itu didoktrinnya seperti itu tuh. Wal akhiratu khairul laka minal ula kan, akhirat lebih baik. Sehingga mereka tergiur dengan pahala yang akan didapat ketika berperang, gugur di medan perang. Dan para sahabat pun ingin ikut ke medan perang itu. Kemudian turun ayat ini, seolah-olah Allah itu melarang, jangan semua ke medan perang, tapi adalah sebagian menuntut ilmu. Maksudnya menerima wahyu, menjadi kepanjangan tangan lah ya dari Rasul itu, baik wahyu berupa Al-Quran ataupun sabda Rasulullah hadis itu harus ada yang disampaikan. Salah satunya dengan orang-orang yang berilmu seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik. Itu Abu Hurairah itu tidak berangkat ke medan perang. Kenapa? Karena beliau ditugaskan untuk menerima informasi baik itu berupa hadis ataupun apa itu dari Rasulullah supaya disebarkan ke umat. Nanti kalau misal ditakdirkan semua ikut ke medan perang, kemudian semua gugur, siapa yang menyampaikan menjadi kepanjangan tangan risalah Rasul itu? Nah itu maksudnya. Jadi harus ada ulah semua perang gitu, jangan semua perang. Tapi harus ada sebagian yang menuntut ilmu ya untuk menyampaikan atau menjadi kepanjangan tangan kerisalahan Rasulullah Muhammad SAW. Terus Ibu apa tadi lupa lagi? Oh ya, ya. Kalau yang dimaksud dengan ayat ini, ya Bu ya, kalau melihat di kitab Fathul Bari itu ketika tidak disebutkan ilmu apa, di sini kan bentuknya masih umum nih. Alladzina utul ilma, orang yang diberi ilmu, yang diangkat derajatnya itu adalah orang yang diberi ilmu. Ketika tidak disebutkan ilmu apa, tidak spesifik, maka para ulama bersepakat bahwa ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu agama, ulumuddin, ilmu agama. Silakan buka di kitab Fathul Bari, ya. Kemudian di kitab apa lagi itu? Nailul Autor ada kalau nggak salah. Jadi maksud yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah ilmu agama, bukan ilmu keduniaan. Adapun ilmu keduniaan itu kembali ke hukum asal. Al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum asal keduniaan itu mubah. Walaupun kita tidak bisa memungkiri manfaat dari ilmu dunia itu ada ya.
Cuma ini hukumnya mubah. Nanti akan berubah. Apakah kalau dipakai untuk kemaslahatan, untuk kepentingan umat, maka ini menjadi berpahala. Kalau untuk dipakai merusak, itu akan menjadi dosa, gitu kan? Seperti bikin roket kan? Bikin roket, ya bikin bom kan? Kalau untuk berjaga-jaga, untuk menjaga kedaulatan itu bermanfaat, berpahala. Tapi kalau untuk menjajah seperti Zionis sekarang itu menjadi dosa, gitu kan? Jadi ilmu dunia itu hukum asalnya mubah, nanti akan menjadi pahala atau akan menjadi dosa, itu tergantung nanti pengamalannya kemana. Kemudian yang kedua apa? Oke. Korelasi iman, ilmu, dan amal. Ya, tadi disebutkan ya, bahwa setiap manusia itu celaka jika tidak berilmu, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun celaka, kecuali orang yang mengamalkan dan ikhlas. Ini, ilmu, iman, dan amal itu tidak bisa dipisahkan. Iman adalah sebagai wadah. Iman sebagai wadah. Banyak orang berilmu, banyak orang beramal, tapi tidak didasari iman, maka tidak akan jadi pahala. Contoh, kemarin waktu pencalonan Pilpres, partai-partai kafir, pemilik media sosial, media televisi, itu orang kafir. Dia ke madrasah-madrasah, kasih bantuan, pembangunan madrasah, pembangunan masjid, kemudian ke PKL, masih etalase roda dagangan. Itu dia berilmu, tahu ilmunya, beramal, tapi tanpa didasari iman, dia tidak berbuah pahala. Ya. Kemudian tadi, ilmu tanpa amal, ya sama saja bohong. Sama saja bohong. Diamnya orang berilmu itu berpahala daripada beramalnya orang tidak berilmu. Sekali lagi, diamnya orang berilmu itu berpahala daripada beramalnya orang yang tidak berilmu. Bu, ibu teh asal nama kedah sholat, wajib sholat teh, wajib. Tapi ibu teh berilmu, tahu bahwa ketika haid, ketika nifas, ibu tidak boleh sholat, ibu diam, maka berpahala. Ibu teh sholat uged-ugedan, taraweh 33 rakaat, tapi tidak tahu ilmunya, tidak ada pahala. Bahkan cenderung mungkin nantinya ke dalam bid'ah, yang jadi dosa, karena tidak tahu ilmunya. Jadi ini iman sebagai wadah, ya, sebagai wadah untuk istilahnya hasil pahala dari amal itu. Kemudian ilmu penting untuk menentukan bagaimana kita beramal. Jadi satu sama lain saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Untuk mendapatkan pahala maka harus ada amal, harus ada iman. Untuk supaya tepat dalam beramal maka harus berilmu. Ilmu akan sia-sia tanpa ada amal. Itu ya Bu ya. Semoga tidak puas. Ada lagi? Oh, terserah moderator lah, ya. Mau 10 juga boleh. Ibu-ibu pengumuman pengajian nanti kami sempat di Masjid Raya Jalan Salam Kaum. Saya tahu sih jadi bentukan arti pada milik kami rumah paling jauh Ustaz. Kita ada opat, jadi ada pertanyaan hanya 3, ada jemaah yang paling jauh siapa? Abdi ya tuh. Ustaz kan tutup Quran. Mangga. Paling tepi di mana, Bu? Cipicung. Cipicung Balena. Oh
anu waktu penak di Tegal teh di Astana Anyarnya. Baik, sebagai penutup kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, karena semuanya kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak orang yang menuntut ilmu tapi semuanya tidak ada manfaatnya. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau ilmu, rezeki berupa ilmu dan amal yang diterima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.